Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, dipersembahkan kepada Allah. Salat dan taslim diperuntukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat dan hidayahnya tercurah kepada kita semua, khususnya di dalam proses perkuliahan. Fokus pembahasan pada pertemuan kali ini adalah komposisi karya tulis ilmiah. Pertama, pendahuluan. Pendahuluan mencakup penjelasan-penjelasan yang berkaitan erat dengan masalah yang dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Oleh karena itu, bagian pendahuluan dimasukkan untuk mengantar pembaca memasuki uraian-uraian selanjutnya tentang masalah yang diangkat dalam karya tulis ilmiah yang memuat subbab-subbab sebagai berikut. 1. Latar belakang masalah. 2. Rumusan masalah. 3. Hipotesis bila diperlukan. 4. Pengertian judul untuk penelitian kepustakaan. Fokus dan deskripsi fokus untuk penelitian kualitatif lapangan, serta definisi operasional variabel dan ruang lingkup pembahasan untuk penelitian kuantitatif lapangan. Kelima, metodologi penelitian. 6. Kajian pustaka. 7. Tinjauan teoritis. 8. Kerangka teoritis khusus untuk tesis dan disertasi. 9. Tujuan dan kegunaan penelitian. Uraian pada setiap item dalam bab pendahuluan seperti yang disebutkan di atas harus dikembangkan berdasarkan unsur-unsur yang lebih atau yang telah dijelaskan dalam rencana penelitian. Hal ini penting, terutama karena bab pendahuluan ini memuat deskripsi yang lebih lengkap dan mendetail tentang prosedur dan metode pelaksanaan penelitian. Dengan kata lain, meskipun unsur-unsur pembahasan keduanya memiliki kesamaan, tetapi tidak berarti naskah rencana penelitian serta-merta akan persis menjadi bab pendahuluan. Kedua, bab penguraian. Uraian dalam karya tulis ilmiah harus memuat hasil penafsiran dan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, yang merupakan jawaban terperinci atas persoalan yang berhubungan dengan pokok pembahasan dan submasalahnya. Bab penguraian ini disusun secara sistematis dan logis. Dalam hal ini, uraian diawali dengan pembahasan yang bersifat umum tentang kajian-kajian teoritis yang telah ada dan dipandang relevan untuk dijadikan salah satu kerangka teori dalam penelitian karya tulis ilmiah. Ini kemudian disusul dengan pembahasan masalah secara lebih khusus yang memberikan deskripsi tentang objek penelitian dan analisis terhadap masalah. Karena karya tulis ilmiah pada dasarnya merupakan laporan hasil penelitian, maka bab penguraian dapat pula disusun dengan mengikuti pola penulisan laporan penelitian, terutama untuk penulisan yang berdasarkan pada riset lapangan. Dalam hal ini,
bab-bab penguraian mencakup pembahasan tentang landasan dan kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan hasil penelitian. Untuk laporan penelitian, komposisi bab dapat disesuaikan dengan jenis penelitian. Ketiga, bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan penelitian serta implikasi atau rekomendasi yang muncul berdasarkan penelitian tersebut. Kesimpulan merupakan kristalisasi, kulminasi, dan intisari dari bahasan-bahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya yang ditulis dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, dan tegas. Perlu ditegaskan bahwa kesimpulan harus merupakan jawaban yang tegas terhadap pokok masalah atau hipotesis yang dikemukakan pada bagian pendahuluan. Perlu diingat, kesimpulan bukan merupakan ringkasan dari uraian-uraian sebelumnya, melainkan hasil pemecahan terhadap permasalahan yang dianggap atau yang diangkat dalam karya tulis ilmiah yang dirumuskan menurut proses berpikir yang sistematis, logis, dan metodologis. Dalam bab penutup ini pula dimuat implikasi dari penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk saran-saran atau rekomendasi yang dipandang perlu, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas, saran-saran sebaiknya realistis dan argumentatif sehingga tidak tampak sekedar sebagai daftar usul yang tidak relevan dengan rangkaian penelitian. Berikutnya bagian akhir. Bagian akhir karya tulis ilmiah berisi pertama, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar rujukan, baik berupa buku, disertasi, tesis, jurnal, majalah, koran, terbitan khusus, sumber digital, makalah, naskah, undang-undang dan peraturan, dan situs internet yang benar-benar menjadi rujukan dalam menyusun karya tulis ilmiah. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan daftar pustaka ini hanyalah rujukan yang dijadikan sebagai sumber bacaan dan kutipan, baik langsung maupun tidak langsung. Berikutnya, lampiran. Bagian lampiran memuat lembaran data pelengkap yang dipandang secara konkret dapat mendukung validitas atau kesahihan suatu uraian, tetapi tidak perlu dimuat dalam bagian utama karya tulis ilmiah. Lembaran dimaksud bisa berupa dokumen khusus, peta, gambar, foto, grafik, skema, naskah undang-undang dan peraturan, surat resmi atau pribadi, silsilah, model angket, pedoman wawancara, dan sejenisnya. Kemudian terakhir, daftar riwayat hidup penyusun. Itulah secara singkat komposisi karya tulis ilmiah. Selanjutnya, buatlah komposisi karya tulis ilmiah berdasarkan judul yang telah saudara-saudara tetapkan pada pertemuan-pertemuan awal. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.